Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Khalifah Umar bin Khattab. Nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab Mufaid bin Abdul Uzza bin Ri'ah bin Abdullah bin Qalt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Putrinya bernama Hafsah yang kemudian diperistri Nabi Muhammad SAW. Ia dilahirkan setelah 13 tahun dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Berarti Umar bin Khattab itu lebih muda 13 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Quraisy. Jadi, Umar bin Khattab berasal dari suku Quraisy. Umar bin Khattab adalah seorang yang sangat pemberani, tidak mengenal rasa takut dan gentar, sangat tegas pendiriannya dan keras kemauannya. Ia juga memiliki kecerdasan yang luar biasa, karenanya ia dijuluki Abu Faiz, yang artinya orang yang memiliki kecerdasan. Sebelum masuk Islam, dia bersama Abu Lahab dan Abu Jahal memusuhi Islam dan kaum muslimin dengan menghalangi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, dakwah Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah selalu berdoa kepada Allah agar ada orang kuat yang masuk Islam, sehingga dakwahnya tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi lagi. Doa Rasulullah SAW sebagai berikut, yang artinya, "Ya Allah, kuatkan Islam dengan salah satu dari dua Umar." Maksudnya Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Dan akhirnya doa Nabi dikabulkan oleh Allah dengan masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam. Keadaan umat Islam berubah menjadi lebih berani, lebih tenang, dan terbuka dalam beribadah serta dalam berdakwah. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab gemar minum minuman keras. Beliau sangat kasar dan kejam, terutama pada budak yang masuk Islam. Beliau juga termasuk orang yang pernah membunuh anak perempuannya yang masih bayi dengan dikubur hidup-hidup, karena menganggap perempuan itu lemah, tidak bisa diajak berperang atau berkelahi. Para pembesar kafir Quraisy memanfaatkan kebencian Umar terhadap Islam dengan cara meminta Umar agar segera membunuh Nabi Muhammad secepat mungkin agar Islam tidak semakin berkembang. Dengan diliputi perasaan benci yang mendalam dan dendam yang sangat besar, Umar menghunus pedangnya, melangkah menuju kediaman Rasulullah SAW. Dalam perjalanan, Umar bertemu dengan Nu'aim bin Abdillah. Setelah ditanya apa tujuan yang akan dilaksanakan oleh Umar, Nu'aim menasehatinya agar mengurungkan niatnya, sebab adik Umar beserta suaminya telah masuk Islam. Mendengar kabar demikian, kemarahan Umar makin memuncak. Dengan pedang yang terhunus di tangan kanannya, Umar bergegas ke rumah Fatimah. Setelah dekat dengan rumah Fatimah, Umar mendengar seorang wanita sedang membaca Al-Quran, surah Toha ayat 1-8. Ia langsung masuk dengan wajah murka. Melihat kakaknya datang dengan wajah yang sangat marah, Fatimah cepat-cepat menyembunyikan lembaran-lembaran yang dibaca tadi. "Berikan padaku lembaran itu," kata Umar sambil menampar Fatimah. "Aku telah mengetahui engkau masuk Islam," kata Umar. Fatimah dan suaminya menjawab dengan serentak, "Ya benar, kami telah masuk Islam. Sekarang lakukan apa yang kamu mau." Mendengar ucapan adiknya dan melihat adiknya berdarah karena tamparannya, Umar menjadi insaf dan sadar atas kesalahannya. Amarahnya reda, sikapnya menjadi tenang. Dengan suara yang lemah lembut, Umar ingin meminjam lembaran tersebut dan akan membacanya. Fatimah memberikan lembaran-lembaran itu, lalu dibacanya dan sungguh luar biasa. Allah
Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hidayah kepadanya. Setelah berulang kali Umar membaca lembaran-lembaran tersebut, ia tertegun, tertunduk, dan akhirnya berlinanglah air matanya. Lalu ia berkata, "Sungguh indah apa yang tertulis di sini. Ini pasti firman Allah. Sekarang aku mau bertemu Muhammad." Umar langsung pergi ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk membunuh, melainkan untuk menyatakan dirinya masuk Islam. Pada saat itu, Nabi sedang berada di rumah Arqam bersama beberapa sahabatnya. Setelah Umar bertemu dengan Rasulullah dan menyatakan masuk Islam, maka Nabi dan para sahabatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awalnya, Umar bin Khattab musuh Islam. Ia membenci dan menentang dakwah Nabi. Tetapi setelah masuk Islam, Umar bin Khattab menjadi pelindung dan penegak Islam yang kuat. Beberapa hal yang terjadi setelah Umar bin Khattab masuk Islam adalah: 1. Syiar Islam mulai nampak terang. Tadinya, syiar Islam dilakukan dengan terselubung atau sembunyi-sembunyi karena takut dan dihalang-halangi orang kafir Quraisy. 2. Sholat dikerjakan dengan berjamaah di Masjidil Haram, di tempat yang terbuka. Tadinya, sholat dilakukan di tempat yang tertutup, takut ketahuan orang-orang kafir Quraisy. 3. Umar bin Khattab berjasa dalam sejarah pemeliharaan Al-Quran karena beliau yang mengusulkan dibukukannya Al-Quran menjadi sebuah kitab pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. 4. Islam berkembang pesat pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab di kawasan Timur Tengah, seperti di sebelah barat sampai ke Mesir dan sebelah timur sampai ke Persia. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sebelum wafat, beliau sempat berwasiat yang isinya jika sewaktu-waktu beliau meninggal, maka sebagai penggantinya ada. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari perpecahan umat Islam. Ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, beliau tidak mau menggunakan hak milik negara untuk keperluan pribadi. Ketika beliau berada di kantor dan ada tamu urusan pribadi, maka lampu minyaknya dimatikan. Beliau tak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, walaupun hanya sebatas cahaya lampu. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan bertanggung jawab. Sebagai contoh, sikap tanggung jawab Umar bin Khattab yaitu pernah suatu saat beliau berkata ketika ia melihat kondisi jalan yang rusak, "Aku akan segera perbaiki jalan itu, sebab aku takut diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti hanya karena ada seekor unta yang terjungkal." Jasa Khalifah Umar bin Khattab yang sampai saat ini kita rasakan adalah penetapan kalender Hijriah atau penetapan 1 Muharram sebagai tahun baru Islam. Beberapa kelebihan Khalifah Umar bin Khattab antara lain: yang pertama, cerdas dan berpengetahuan luas sehingga mendapat julukan Abu Faiz. Yang kedua, tegas dalam pendirian sehingga mendapat julukan Abu Hafaz. Yang ketiga, pandai berkelahi, pegulat di pasar Ukas. Karena keperkasaannya ia dijuluki singa padang pasir. Beliau menjadi khalifah selama 10 tahun, dari tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Beliau wafat pada usia 64 tahun, dibunuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah ketika beliau sedang melakukan sholat subuh di masjid. Setelah mendengar kisah Khalifah Umar bin Khattab, silakan kalian menjawab soal berikut. Soal yang pertama, tuliskan cerita awal mula Umar bin Khattab masuk Islam. Yang kedua, tuliskan 4 hal yang terjadi setelah Umar bin Khattab masuk Islam. Ketiga, selama berapa tahunkah Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah dan pada usia berapa Umar bin Khattab wafat? Sebutkan 3 kelebihan Khalifah Umar bin Khattab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa kepada Allah agar ada orang kuat yang masuk Islam.
sehingga dakwahnya tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bagaimana doa Rasulullah? Sekian video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.